Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada hari ini kembali Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati juga umat-Mu yang mendengar. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sadar kita sudah melewati hampir 2 bulan. Kita belum bisa bersekutu, berkumpul bersama kembali, ibadah di gereja. Tapi satu hal yang saya rindukan, kita semua masih tetap semangat. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang sadarkah kita. Itu tema kita pada hari ini. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Saya beri kesempatan saudara mengambil Alkitab untuk kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Betul saya baca firman-Nya, saudara? Halo yang di rumah, betul? Nah, saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang, bukan mangsa. Kalau mangsa, kita bisa beri ayam, saudaraku. Kita bisa beri kambing. Kita bisa beri sapi dan seterusnya. Tapi ini secara spesifik, setan, target setan itu adalah orang. Nah, sebab itu firman Tuhan pada hari ini, sadarkah kita? Haleluya. Kita perlu menyadari akan hidup ini. Kalau kita sadar, maka kehidupan kita jadi indah. Saya ambil contoh begini. Kalau seorang suami atau istri, kalau dia menyadari bahwa dia sudah terikat dalam satu pernikahan, mungkin kita menjumpai sang suami, loh kok bersama dengan perempuan lain? Kok bersama dengan perempuan lain? Nah, kita yang sadar, kita menasihati, Pak, bukankah Bapak sudah berkeluarga? Nah, waktu kita menasihati, belum tentu orang itu bisa menerima. Reaksinya bisa marah. Ada apa lu urus-urus gua? Urus diri lu sendiri. Nggak perlu urus gua. Tapi kita sudah menyadarkan, mengingatkan. Terserah dia mau sadar atau tidak. Mungkin kita menjumpai seorang istri. Begitu berani, saudara. Begitu tidak tunduk pada suami. Terus kita tahu, kita tegur. Kita yang sadar, kita yang siuman, beri nasihat. Bu, firman Tuhan mengingatkan kita loh, Bu. Bukankah istri itu harus tunduk kepada suami? Mungkin reaksinya, oh ya terima kasih, Bu. Nah, kita sudah mendapatkan dia. Haleluya. Anak juga, mungkin kita melihat ada anak yang begitu kurang ajar pada orang tua, begitu berani. Kita beritahu, lu itu anak. Mungkin reaksi si anak, habis papa gua jahat, papa gua tidak memperhatikan, dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi kita beritahu, orang tua salah,
hukumannya setimpal. Tapi kalau anak bersalah pada orang tua, hukumannya mati. Bahkan usianya diperpendek. Nah, tidak bisa menikmati yang baik di muka bumi ini. Jadi kita menyadarkan supaya mereka sadar. Kadang orang seperti ini nggak sadar, saudara. Ya, tengah dimabuk oleh dosa. Nah, kitab Daniel berkata demikian. Ya, di dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan demikian. Daniel 12 ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang membalikkan banyak orang kepada kebenaran itu seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan sebagai garam dan sebagai terang. Nah, diharapkan kita sendiri sadar, kita sendiri jangan mabuk, sehingga kita bisa jadi berkat. Dikatakan tadi dalam 1 Petrus 5, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana mungkin kita bisa melawan setan tanpa Tuhan? Sangat tidak mungkin, saudara. Nah, kalau orang beriman tidak punya persekutuan dengan Tuhan, apalagi kalau kita tidak sadar, kita merasa mampu, nah itu yang susah. Ingat baik-baik, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita bukan tandingan daripada setan. Ya, sebab itu kita harus sadar, harus mengerti bahwa setan punya target untuk memangsa orang, khususnya orang beriman. Ya. Matius mengatakan kalau bisa orang yang terpilih itu juga dijatuhkan. Jadi kita mesti sadar keadaan dunia ini makin lama makin malam. Ya, jangan sampai kita kena anggur dunia, sehingga tidak lagi menyukai anggur yang baru. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah setan itu punya berbagai cara untuk memangsa kita. Kalau kita melihat bentuk setan yang seperti mungkin digambar-gambarkan, ya kita takut. Tapi saudara perhatikan, setan bisa bekerja lewat nabi-nabi palsu. Nah, guru-guru palsu, gembala-gembala upahan. Sehingga kita pikir, oh ini orang beriman. Ternyata mereka justru menghancurkan iman kita. Sebab apa? Iblis menyamar, saudara, sebagai malaikat terang. Dia menyamar dengan berbagai macam cara, pokoknya goal akhirnya manusia. Nah, kita diberi beban oleh Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, kita harus menyadarkan orang yang tengah tidak sadar atau tengah mabuk, saudara. Orang mabuk gak bisa diharapkan apa-apa, gak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, saya bacakan di dalam 2 Korintus 11, ya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, saudara perhatikan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi saudaraku, kita mesti mengerti, kita mesti berakar di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa membedakan, ya. Sehingga kita tidak
tertelan, tidak dimangsa oleh perbuatan-perbuatan iblis yang menyamar. Di sini dikatakan sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Nah, kalau kita mau sadar, mau tidak mau, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa menyadarkan orang lain. Nah, saya akan bahas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6 supaya kita sadar, saudara ya. Supaya kita mengerti, kita semua sedang belajar. Baik saya yang sedang menyampaikan firman Tuhan, kita sedang belajar karena firman Tuhan ini sebagai cermin melihat kekurangan-kekurangan kita, keadaan kita, supaya kita berubah. Nah, 1 Yohanes 2, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saya bacakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kita dikatakan mengenal Tuhan kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa sih perintah firman Tuhan? Banyak, saudara. Tapi saya ambil antara lain beberapa hal di sini. Kasih, tentang kasih. Ya. Kalau kita mengasihi, orang yang mengasihi kita nggak sulit, mudah, saudara, mudah. Oh, orang itu begitu baik. Oh, orang itu pernah menolong kita. Oh, orang itu sangat memperhatikan kita. Nah, kita membalas kasih mudah. Memang seharusnya kita membalas. Orang yang berbuat baik pada kita jangan dibalas kejahatan. Itu tidak normal. Ya. Kita mesti membalas kasih. Tetapi itu mudah. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau orang itu menjengkelkan, apalagi dia suka fitnah kita, suka menjelekkan kita di belakang, terus kita membaca firman Tuhan ini mengasihi. Nah, kita mulai berpikir, sebab apa? Terjadi satu peperangan antara roh dan daging. Mau menuruti roh atau menuruti daging. Tapi ada satu pesan Tuhan yang indah. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat? Apa bedanya? Justru Tuhan mengajarkan begini. Kalau orang itu jahat pada kita, balas dengan kasih. Sebab Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri memberikan hujan, baik kepada orang yang benar, baik kepada orang yang tidak benar. Tuhan memberikan matahari kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jadi kita nyontoh teladan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gak usah kita jauh-jauh mengasihi orang yang jauh. Begini, antara suami istri, kalau kita melihat si suami itu jahat, ya, tidak perhatian, mungkin cuek, mau-maunya sendiri. Terus firman Tuhan mengatakan kasihi suamimu. Bisa? Kadang-kadang saudaraku timbul satu pertentangan, satu pergumulan. Ya. Tapi dalam pergumulan ini kita harus menang. Nah, anak yang jahat kepada orang tua, yang kurang ajar, orang tua melihat begini, bisa nggak mengasihi anak? Atau mungkin timbul kejengkelan. Ya. Tetapi kita semua harus belajar, saudara. Ya. Berikut kita melihat, kita menuruti perintahnya, sukacita. Nah, pada saat kita mengalami berkat Tuhan, keadaan pekerjaan kita bagus, rumah tangga kita bagus, keuangan kita bagus, kita bersukacita. Mudah saudara. Gampang, gak usah disuruh, kita pasti bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, Tuhan sudah lindungi saya.
Tuhan sudah berkati. Belum pernah dalam pelayanan saya memimpin ucapan syukur. Kalau saya tanya kenapa? Ya saya bersyukur usaha saya bangkrut. Belum pernah saudara. Selalu bersyukur kenapa? Tuhan sudah memberkati dan seterusnya. Tapi ada satu peristiwa, saudara nanti bisa baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 5. Waktu itu Daud sampai di Siklak. Ternyata terbakar habis saudara. Habis. Istrinya gak tahu kemana. Anaknya gak tahu kemana saudara. Harta benda yang lain habis. Ternaknya habis. Semua habis. Dan tidak menyisakan tanda-tanda siapa yang berbuat. Gak ada saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, orang di sekitar Daud mau membunuh Daud. Marah saudaraku. Marah kepada Daud. Tapi apa yang dikerjakan Daud? Kita akan baca dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini tindakan Daud yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. 30 ayat 6, 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah inilah sumber sukacita yang sebenarnya. Di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah keadaan yang terjepit. Mungkin saat ini usaha kita sedang mengalami goncangan. Mengalami goncangan saudaraku. Mungkin kesehatan kita sedang terganggu. Dan lain sebagainya. Masih bisakah kita menaruh harap kita kepada Tuhan? Memperkuat iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya harapkan jemaat boleh mengambil contoh seperti peristiwa 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Di tengah-tengah keadaan yang terjepit, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan cari yang lain. Siapa yang bisa tolong? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Enggak, stop, jangan. Menambah beban saudara. Menambah kutuk justru. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Kita diminta oleh Tuhan kondisi seperti ini, kita tetap bersukacita. Yang berikutnya tentang kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Paulus pernah mengalami. Bapak Ibu pernah. Di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah gelombang, keadaan yang tidak menentu. Terombang-ambing saudaraku. Haleluya. Akhirnya putus harap. Karena sudah tidak ada pengharapan lagi untuk selamat. Tapi heran. Nanti kita akan baca lebih dahulu Kisah 27. Kisah Rasul 27. Ayat yang ke-20. 20 sampai yang ke-25. Dikatakan demikian. Kisah 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah pertanyaan saya, di tengah-tengah keadaan seperti ini, masihkah ada damai sejahtera Tuhan? Damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiranmu. Itu yang seharusnya ada saudara. Dan betul. Paulus berkata, jangan takut. Tadi malam, malaikat Tuhan berbicara kepadaku. Semua akan selamat. Orang seisi kapal ini selamat. Gara-gara Paulus. 276 orang selamat. Haleluya. Dan Paulus dengan tenang, dia menyampaikan kabar ini kepada orang seisi kapal. Saudara bisa bayangkan. Orang lagi panik. Orang lagi putus harap. Kok ada penyampaian seperti ini? Tapi Paulus menyampaikan. Dan betul. Haleluya.
Haleluya. Kita harus menjaga damai sejahtera ini. Lanjut tadi di dalam 1 Yohanes 2, saya lanjutkan saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, tadi 3 sudah baca. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dikatakan pendusta sebab tidak menuruti perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya hukum, dan hukum ini diberikan kepada kita, yaitu firman. Kita mesti belajar menuruti perintahnya. Mungkin kita berkata, Pak, berat Pak. Nah, sekarang Paulus memberitahu kepada kita. Begini saudara. Di dalam Galatia 5, 16, 17, saya tidak bacakan. Di dalam terjemahan King James Indonesia, berjalanlah dalam roh. Nah, maka kamu tidak akan menggenapkan nafsu-nafsu daging. Jadi begini, kita bisa mengikuti hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kalau kita senantiasa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, saya ambil satu contoh begini. Mungkin ada satu orang diberi beban begini. Lu angkat ini 500 kilo barang. Orang ini saudaraku akan berkata, kalau dia berani akan berkata terus terang begini. Lu tuh gila ndak? Kasih perintah yang tidak masuk di akal. Barang segini beratnya diangkat. Mana mungkin? Enggak mungkin. Tapi satu hal. Beri perintah kepada orang lain yang mulai memikir. Aku tidak mampu. Tapi aku bisa mengangkat. Dengan apa? Dengan alat bantu, yaitu katrol. Ternyata dipindahkan. Bisa dipindahkan. Begitu juga kita tidak mampu melakukan hukum-hukum Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus. Gak mungkin saudaraku. Sebab itu kita perlu sekali selalu berjalan dalam kontrol roh. Berjalanlah dalam roh. Niscaya nafsu-nafsu daging tidak akan kamu genapkan. Berarti kita mampu. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa orang untuk satu hal ini, kata mengampuni itu sangat berat. Bahkan seperti disuruh mengangkat beban 500 kilo. Nggak mungkin bisa. Enak saja. Dia sudah bikin rugi saya. Dia sudah mencelakakan. Dia sudah memporak-porandakan pekerjaanku. Sekarang suruh ampuni. Nggak mungkin bisa. Nah, kalau kita melihat, bahkan mungkin orang berkata, Pak, kalau nyampaikan firman Tuhan yang realistis aja Pak, yang wajar aja Pak. Siapa bisa mengampuni Pak? Orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah mencemarkan nama baik kita, orang yang sudah memfitnah kita. Siapa bisa Pak? Ya, kalau kita menurut pandangan manusia tidak mungkin. Tapi kita kan sebagai murid Tuhan, dikatakan tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, saudara, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah mengampuni, saudara. Mengampuni. Nah, Paulus juga memberitahu, berjalanlah di dalam roh. Berjalanlah di dalam roh. Niscaya nafsu-nafsu daging itu tidak akan kamu genapkan. Kalau kita membalas itu artinya menggenapkan nafsu daging kita, melampiaskan kekesalan kita. Rasanya puas, tetapi sebenarnya hati kita makin kosong, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu Roh Kudus itu memampukan kita. Sebab apa, saudaraku? Nah, kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14
ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sebulan, 2 bulan, setahun, tidak selama-lamanya. Artinya penolong itu sudah standby dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memanfaatkan, kita minta, penolong itu yang bekerja, bukan kita. Ya, bukan kita. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Lagi saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pastikan penolong itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara dan saya tahu, kenal saudaraku. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Nah, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 saya tidak bahas di sini saudaraku. Nah, tapi saya akan bacakan begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, jadi hasil kita menuruti firman Tuhan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya kasih itu memampukan kita, kasih yang dari Tuhan memampukan kita melihat musuh kita, melihat orang yang menyakiti kita, kita bisa mengampuni, mengasihi. Karena kasih adalah pengikat kesempurnaan. Lanjut ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 2:21, Tuhan memberikan contoh teladan supaya kita ikut. Haleluya. Haleluya. Kita semua para pendengar, kita semua belajar ya. Belajar kebenaran firman Tuhan ini untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Nah, sebab itu kalau orang beriman tidak sadar atau sedang tidak berjaga-jaga, ya. Nah, saya akan beri contoh, mungkin ayat ini sudah dihafal, saudara. Tapi coba kita baca pelan-pelan, apa sih dampaknya, apa sih akibatnya. Efesus 4, selalu kita ingat Efesus 4:27, tapi kita baca ayat sebelumnya ya. Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-32 saya bacakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah kalau dibiarkan itu bukan hanya dosa amarah, tapi beranak dosa yang lain, saudara. Sebab apa? Di ayat 27 dijelaskan. Itu berarti ayat 27, dan janganlah beri kesempatan atau beri tempat kepada iblis. Jadi kalau dosa itu dibiarkan, satu dosa yaitu marah, maka sudah memberi tempat kepada iblis, maka akan hal-hal yang lain akan dikerjakan. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Jadi kalau dia tidak memberi tempat, firman Tuhan mengingat, ayo jangan curi lagi, ya, ayo kerja. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seharusnya
orang yang tidak memberi kesempatan, tidak memberi tempat kepada setan, dia berubah. Ya, dia berubah, saudara. Sehingga dia tidak lagi hidup cara yang lama. Saudara perhatikan 30 apa akibatnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kalau dosa satu dibiarkan, pada akhirnya orang seperti ini mendukakan Roh Kudus. Haleluya. 32 yang terakhir. Kalau 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan lain sebagainya. Jangan lagi itu, saudaraku. Buang. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi kita sudah menerima pengampunan lebih dahulu dari Tuhan sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, dan itu memampukan kita untuk melepaskan. Haleluya. Tidak lagi geram benci disimpan terus. Bahkan ada yang sampai 1 tahun nyimpan. Betah, saudara. Betah. Kalau saya beri contoh begini. Mau enggak di saku celana kita atau di saku baju kita beri telur. Awalnya telur itu bagus. Tapi setelah disimpan begitu lama 1 tahun, telur itu busuk. Menjadi busuk. Nyaman enggak hidup kita? Enggak nyaman. Saudara. Tapi orang Kristen simpan kemarahan, simpan rasa tidak suka, betah tuh, saudaraku. Bisa itu. Haleluya. Saya harapkan jangan seperti ini, saudaraku. Ya, jangan seperti ini. Sebab apa, saudaraku? Kita ini sudah menjadi manusia baru. Sudah diperdamaikan, sudah dilepaskan oleh Tuhan, sehingga kita punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ya, mengapa kita tidak berani menasihati orang yang mabuk atau gak sadar dan tinggal dalam dosa. Mengapa? Apa sebabnya, saudara? 1, takut. Takut dimarahi, Pak. Takut dimusuhi. Apalagi kalau orang itu pernah menolong, bahkan sedikit-sedikit menolong kita. Takut dikucilkan dan lain sebagainya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita begini. Kalau kita tahu satu orang sedang hidup dalam dosa, tapi kita diam, itu Tuhan mengatakan kita sebagai anjing bisu. Anjing kelu. Saudara nanti baca di Yesaya 56 ayat 10. Ya. Bandingkan sekarang begini. Di Yesaya 56 ayat 10 itu anjing kelu. Saya membuat perbandingan dalam Galatia 1. Ya, coba saudara buka Galatia 1 ayat 10. Rasul Paulus berkata begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini Paulus punya satu pendirian yang tegas. Kalau dia melihat salah, dia berbicara. Dia tidak peduli, saudara. Orang suka atau tidak. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tahu berbuat baik, terus kita tidak kerjakan, itu jadi dosa, saudara. Sebab itu kalau kita ngerti hukum-hukum Tuhan, mentaati hukum-hukum Tuhan, kita sadar seharusnya kita harus berdiri dalam posisi yang mana. Nanti saudara baca Yakobus 4 ayat 17. Ya. Nah, saya akan bacakan dalam Amsal 29 ayat 25, orang yang takut kalau menegur. Amsal 29 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, apa saudaraku, dilindungi.
Kalau kita takut kepada orang itu jadi jerat. Tapi kalau kita mau taat, Tuhan melindungi kita. Haleluya. Yang kedua, selain takut, berisiko saudara. Sangat berisiko. Yohanes Pembaptis menegur Herodes, ya tahu sendiri saudaraku. Kalau saudara baca di dalam Markus 6 ayat 18 sampai 29, saya tidak bacakan. Herodes ini negur, haram bagimu ngambil istri saudaramu. Waktu pesta ulang tahun, kepala Yohanes Pembaptis terpisah. Ada risiko saudara, ada risiko. Tapi begini saudara, tidak semua orang mengalami nasib seperti Yohanes Pembaptis. Nah, cara kita menegur, jangan mau-mau kita sendiri dengan emosi, dengan kemarahan. Pokoknya, lu ngapain lu gini? Bisa dengan lemah lembut, saudaraku. Bisa menegur dengan baik. Saya beri contoh begini, Nathan. Saudara tahu Nabi Nathan? Waktu Daud berbuat dosa, dia bunuh Uria dengan lempar batu sembunyi tangan. Akhirnya istrinya diambil, Batseba. Aman pikir Daud, tidak ada yang tahu. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nathan datang. Di sini Nathan nggak langsung nunjuk saudara. Tapi Nathan memberi satu perumpamaan begini. Mungkin dalam bahasa saya yang gampang. Pak Daud, apa? Begini Pak, ada kisah ini Pak, ada cerita begini Pak, kejadian begini Pak. Ada orang kaya punya lembu, terus punya domba, punya kambing, pokoknya banyak sekali hartanya Pak. Terus ada orang yang miskin punya cuma satu, ditimang-timang, disayang-sayang Pak, sampai dia gemuk besar. Terus tahu-tahu orang kaya ini kedatangan tamu. Terus dia merasa sayang untuk motong dombanya, untuk motong kambingnya atau apanya, sayang. Dia ambil punya orang miskin ini, dipotong, dibuat jamu tamunya. Daud langsung marah. Waktu Daud marah, bunuh orang itu. Terus Nabi Nathan berkata apa? Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Daud apa saudara? Marah? Enggak. Daud berkata, ya aku berdosa kepada Tuhan. Disadarkan saudara. Memang tidak semua orang menegur orang berakhir seperti Yohanes Pembaptis. Terpisah kepalanya dari tubuhnya. Tapi Nathan menegur dengan hikmat, dengan pengurapan daripada Tuhan, ditegur. Daud ditegur, sadar. Selamat Daud, seharusnya nyawa ganti nyawa. Ini dapat kemurahan daripada Tuhan. Diselamatkan saudara. Haleluya. Juga waktu Sadrak Mesak Abednego, dia tidak mau sujud menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar nego lagi. Kamu mau enggak? Kamu mau diampuni? Enggak. Terus sekarang saya masukkan kamu dapur api. Dewa mana yang bisa nolong? Sadrak Mesak Abednego berkata, seandainya Tuhan yang aku sembah enggak bisa menolong, aku tidak akan menyembah patung Tuhan. Saudara baca nanti di dalam Daniel 3:15-18, Daniel 3:15-18, dan Daniel 3:29. Karena tidak mau kompromi, Sadrak Mesak Abednego tidak mau kompromi, nama Tuhan ditinggikan. Satu ayat dikatakan demikian, siapa yang takut kehilangan nyawa, yang kehilangan nyawa. Haleluya. 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 Yang terakhir saya bacakan, yang ketiga, kenapa kita tidak menasihati orang yang sedang mabuk dalam dosa? Ketiga, sama-sama mabuk dalam dosa. Ya nggak bisa lihat saudara. Sama-sama tinggal di dalam gelap. Nah, orang buta menuntun orang buta, ya dua-duanya masuk dalam lubang. Nggak bisa. Nah, kalau orang Kristen yang katanya rajin pelayanan, ya, sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi mata rohaninya buta, masih dijajah oleh dosa. Gimana kita bisa jadi berkat? Kesimpulannya,
Kesimpulannya begini, saudara. Orang yang lagi mabuk, orang yang tidak sadar, ya, waktu kita nasihati itu bisa macam-macam reaksinya. Ada yang langsung spontan marah, ada yang diam, simpan kebencian dan tidak mau lagi kenal kepada kita. Ya. Ada yang bertobat, sadar. Itu seperti kita menyentakkan mereka keluar, diselamatkan, saudaraku, sadar. Tetapi yang pasti begini, saudara. Apapun reaksi orang yang kita nasihati, kita tegur, karena Kristus. Kita akan baca ayat yang terakhir sebelum saya akhiri firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saya harapkan semua yang mendengarkan, yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan, jadilah orang Kristen, orang beriman yang sadar. Tolonglah saudara kita yang lain, kembalikan dia pada jalan yang benar. Jangan takut resiko. Jangan takut. Kalau kita dinista, dihina, dikata-katai, karena kita menunjukkan jalan yang benar, roh kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biar seluruh umat Tuhan diberkati. Itu kerinduan saya. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menyadarkan kita. Kalau ada yang tidak benar, mungkin pekerjaannya tidak benar, hasil yang haram, ada rumah tangga yang tidak benar, ada anak yang tidak benar kepada orang tua tidak benar kepada anak, dan lain sebagainya. Atau sesama saudara seiman yang masih simpan kebencian, yang masih tidak mau menyapa. Dan lewat kebenaran firman ini, mari kita sadar. Hari sudah larut malam, sebentar lagi pagi. Jangan sampai terlambat. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, supaya kami semua boleh sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar. Karena kami semua sedang belajar, Tuhan, sedang bertumbuh. Biar kami semua mau diingatkan, mau dikoreksi. Kalau keadaan kami dalam keadaan yang tidak benar, Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk menerima teguran. Karena kalau ditegur berkali-kali, tetap mengeraskan hati, mereka tahu-tahu binasa tanpa dapat dipulihkan kembali. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau itu terjadi. Biar umat Tuhan yang mendengar saat ini disadarkan kembali, diingatkan kembali, supaya boleh berada di jalan yang benar. Tetap dalam pikul salib, jalan sempit mengiring Yesus. Terima kasih, memberkati keadaan jemaat, keadaan umat-Mu saat ini Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami tahu Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu menjaga kami. Sebab Engkau gembala yang baik. Engkau membawa kami keluar di padang yang berumput hijau. Kami tidak takut, Tuhan. Kami tidak takut. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Kepada siapa kami bersandar. Kami bersandar kepada Bapa, kepada Tuhan yang begitu baik menjaga kami. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati keuangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba memohonkan berkat saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh,
buah roh menyertai seluruh umatmu. Sehingga umatmu berkemenangan menghadapi masa-masa yang sulit. Dia akan dibawa oleh Tuhan dalam pawai kemenangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.